Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi hari ini adalah puasa Ramadan. Lebih spesifik ya, kemarin kita sudah membahas tentang puasa. Hari ini kita akan membahas berkenaan dengan pengertian puasa Ramadan itu sendiri. Jadi secara bahasa, saum adalah menahan, mencegah. Adapun secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makanan dan minum serta segala yang dapat membatalkan puasa. Itu puasa menurut istilah. Sejak kapan menahan atau menghindari makan itu? Dari mulai terbit fajar shodiq hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah pengertian puasa menurut istilah. Apa fungsi dari puasa itu? Fungsinya adalah la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sir atau rahasia dibalik tujuan manusia untuk menjalankan puasa. Adapun dasar pelaksanaan puasa Ramadan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu atas berpuasa sebagaimana diwajibkan umat atau orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis Nabi adalah tentang dasar pelaksanaan puasa Ramadan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan rawahu Bukhari Muslim. Islam dibangun atas 5 hal: persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji dan puasa Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Adapun sebelum melaksanakan puasa harus melaksanakan syarat wajib puasa Ramadan itu sendiri ya. Syaratnya apa? Yang pertama harus beragama Islam. Jadi syarat dia itu puasanya diterima oleh Allah atau menjalankan puasa itu harus beragama Islam. Minta maaf, meskipun ada orang yang beda agama, umpama dia itu menjalankan puasa, maka ya tidak diterima karena syaratnya harus beragama Islam terlebih dahulu. Ya, minta maaf. Yang kedua adalah berakal sehat. Inilah sebuah syariat Islam yang begitu sangat rasional ya. Kewajiban ibadah itu dilaksanakan bagi orang yang berakal, orang yang punya akal. Sementara orang gila itu di luar dari syariat Islam itu sendiri. Artinya bahwa orang gila itu memang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak kewajiban untuk menjalankan ibadah. Maka ibadah dijalankan orang yang berakal sehat, kok tidak gila. Ya. Terus selanjutnya adalah baligh. Apa arti dari baligh atau tanda baligh itu? Alamatul bulughi salasun tamamu khamsa asrata sanatan fid dzakari wal unsa wal ikhtilamu fid dzakari wal unsa litis isinin wal khaidu fil unsa litis isinin. Tanda-tandanya orang baligh itu ada 3. Yang pertama adalah telah berumur 15 tahun untuk laki-laki, dan untuk perempuan adalah 9 tahun ya, dan pernah bermimpi atau mimpi basah ya, dan bagi perempuan adalah haid. Oke, itu adalah tanda baligh, dianggap sebagai orang yang baligh. Wajib puasa selanjutnya adalah mampu melaksanakan. Artinya adalah Islam begitu tidak memberatkan bagi orang yang sakit, orang tua rentan ya, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, itu tidak diwajibkan puasa. Sementara bagi orang yang sakit, kalau dia sembuh dia harus mengqadha'nya
Sementara bagi orang tua yang rentan, memang dia tidak kuat menjalankan puasa, maka dia tidak kewajiban untuk menggantinya, tapi dia bayar fidyah ya. Sama dengan sakit, berarti itu adalah orang yang hamil atau yang menyusui, ibu yang hamil atau ibu yang menyusui, itu juga tidak kewajiban bayar atau tidak melaksanakan puasa. Adapun syarat sah puasa, apa aja kah itu? Nah, jadi syarat sah puasa itu didefinisikan segala sesuatu yang menjadi sebab sahnya melakukan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu sebab sah harus melaksanakan syaratnya dulu. Syarat itu sebelum memasuki yang dilaksanakan itu namanya syarat ya. Pertama Islam, sama dengan syarat wajib tadi. Jika ikut berpuasa tidak sah puasanya bagi orang yang selain Islam. Minta maaf, agama atau kepercayaan lain selain Islam ketika dia berpuasa, maka tidak sah puasanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena harus masuk syarat sah, harus Islam. Mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Dapat membedakan yang baik dan buruk ya. Nah ini mumayyiz itu dalam mazhab Syafi'i 6 sampai 12 tahun sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Dasarnya adalah Ammar bin Salamah, saya pernah jadi imam pada zaman Rasulullah, pada waktu itu umur saya 7 tahun. Oke. Ini adalah orang disebut sebagai mumayyiz ya. Nah, definisi secara Islam adalah kanak-kanak tak tahu apa-apa. Nah, kalau mumayyiz masa persiapan kedewasaan yaitu 7 sampai 10 tahun. Akil balik sempurna, akal balik puber ya, cukup umur dewasa. Jadi tingkatan itu manusia dalam kanak-kanak, maka dia tidak tahu apa-apa. Di atasnya, di bawahnya ada mumayyiz yang lebih tahu, yang sudah tahu, sudah berumur, berarti akal balik dan dewasa. Oke. Syarat sah puasa selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Artinya kalau perempuan itu mengalami haid nifas, maka dia tidak kewajiban berpuasa, tetapi dia harus menggantinya ya. Bedanya dengan sholat, kalau sholat itu tidak diwajibkan untuk mengqadha, kecuali sholat yang hampir seperti waktu duhur, dia waktu duhur masih ada waktu duhur, tapi dia belum sholat, mendekati asar dia keluar, maka dia kewajiban mengqadha duhur ya, karena duhur tadi belum dilaksanakan. Tapi untuk waktu yang lama seperti 7 hari, ya dia tidak wajib mengqadha atau menggantinya sholat. Jadi kalau haid itu rata-rata 15 tahun ya, 15 hari, bukan 15 tahun, 15 hari. Kalau nifas itu paling sedikit ya, pernah Siti Fatimah ya, Siti Fatimah itu hanya satu keluaran cerot, sudah selesai. Nah, tapi rata-rata adalah 60 hari. Masuk rukun puasa. Apa arti rukun puasa? Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus dilakukan selama seorang berpuasa. Artinya rukun ini adalah wajib, bagian daripada puasa itu sendiri. Kalau rukun ini ditinggal, maka puasanya tidak sah atau batal. Di antaranya apa Pak? Berniat ya. Jadi niatnya adalah nawaitu samawatin an adai fadhisyari ramadhani hadis sanatin lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa fardhu Ramadan tahun ini pada esok hari karena Allah Ta'ala. Jadi puasa ini adalah wajib, harus dilaksanakan, dan tempatnya niat adalah yaitu sebelum fajar. Nah, maka dalam hal ini adalah beberapa mazhab mengatakan niat ini harus dibaca. Kalau lupa tidak dibaca, maka puasanya tidak sah atau batal. Tapi ada anjuran dalam mazhab Hanafi ya, atau Maliki itu mengatakan supaya kita besok tidak lupa itu, maka dalam awal puasa itu kita disuruh niat sampai 30 hari. Jaga-jaga kalau kita lupa umpama yang 2 hari 3 hari itu. Dan berniat setiap hari itu juga menjadi kewajiban. Sebelum terbit fajar atau sebelum subuh. Nah, yang kedua, rukun kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Artinya ketika sudah niat, maka dia harus meninggalkan yang membatalkan puasa. Di antaranya apa Pak? Nanti kita bahas setelah ini ya. Oke.
Hal-hal yang membatalkan puasa, satu, masuk benda ke dalam tubuh dengan sengaja. Orang makan itu kan jelas memasukkan makanan ke mulut sampai ke perut ya. Kalau dengan sengaja. Kalau orang hanya mencicipi dan itu pun cicipi pun langsung dikeluarkan, maka masih sah atau tidak batal ya. Pak, kalau rokok bagaimana Pak? Rokok itu kan tidak makan Pak. Nah, samanya dia kan memasukkan apa itu, memasukkan rasa nikmat rokok itu bisa dinikmati itu ya. Kalau orang merokok itu, maka kebanyakan itu orang berani tidak makan, yang penting rokoknya tetap jalan itu. Karena dia kalau sudah dengan rokok itu sudah kenyang. Ini sudah menunjukkan bahwa kandungan rokok itu yang bisa mengenyangkan bagi orang yang rokok berat ya. Ya, memasukkan seperti obat tetes ke hidung ya. Ini juga nanti kita akan bahas bagaimanakah hukum suntik ya. Nah, jadi hukum suntik itu ternyata kalau suntik bagi orang yang sakit, suntik biasa itu tidak membatalkan puasa ya, karena dia itu nggak masuk ke rongga tapi ke pori-pori, jadi nggak membatalkan puasa. Bersetubuh yaitu hubungan suami istri ya, meskipun istri kamu tuh sah untuk melakukan hubungan, tapi karena di bulan puasa maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilaksanakan, karena bisa dilaksanakan malam hari nggak masalah ya. Ada pertanyaan Pak, kalau malam harinya dia itu berhubungan suami istri tapi ternyata belum mandi Pak, terus sudah subuh, bagaimana Pak Kak? Maka puasa tetap sah ya, dia segera mandi, setelah mandi terus sholat ya, maka dia meneruskan puasanya. Muntah dengan sengaja ya, jadi dia masukkan jari ke mulutnya sampai dia muntah-muntah, maka puasanya menjadi batal. Tapi kalau tidak sengaja ya nggak apa-apa ya. Istima ya, keluar mani dengan sengaja ya. Haid dan nifas, ini perlu dijelaskan ini. Istimna keluar mani dengan sengaja ya, artinya kalau umpama ada orang itu kok melihat sesuatu dan dia itu keluar, melihatnya itu nggak sengaja ya, maka otomatis puasanya tetap sah. Tapi kalau dia melihat sesuatu disengaja dan dia mengeluarkannya, maka menjadi batal. Sama halnya dengan orang yang ketika siang hari tidur terus mimpi basah, maka puasanya tetap sah ya. Karena apa? Mimpi dengan tidur itu kan tidak disengaja. Oke, haid dan nifas ya bagi yang perempuan hilang akal. Jadi kalau ada orang yang pagi-pagi hari pas puasa Ramadan itu ternyata, atau puasa itu ternyata dia gila, maka otomatis puasanya menjadi batal ya. Nah, sama dengan pingsan ya, murtad keluar dari agama Islam. Ini ada artis yang sekarang murtad dari agama Islam ya. Sekarang orang yang tidak boleh berpuasa, jadi ada yang wajib qadha, tidak wajib qadha, dan fidyah ya. Yang pertama wajib qadha, sakit dan ada harapan sembuh, nah, hamil menyusui ya, maka dia wajib mengqadha. Kalau musafir atau haid juga wajib berqadha. Tidak wajib qadha adalah bagi yang tidak harapan sembuh ya, orang tua lemah, jadi sakitnya memang tidak harapan sembuh untuk dia mengqadha, maka dia bayar fidyah ya. Jadi itu adalah ketentuannya ya. Oke, saya kira cukup materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.